Selamat pagi, perkenalkan kami dari kelompok 3. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang mengangkat tema yaitu penerapan sanksi hukum dan proses pemidanaan pada pelaku kasus pemerkosaan dan pembunuhan terhadap Eno Fariha. Anggota kelompok kami yaitu saya sendiri yaitu Raffi Muhammad Akbar, yang kedua Fitri Angelik, yang ketiga Alia Rizky Putri, yang keempat Eldora Bestrinita. Pelecehan seksual merupakan perilaku yang sifatnya lebih ke seksual atau sesuatu hal yang tidak diinginkan dan berakibatkan kerugian terhadap korban atau penerima pelecehan tersebut, yang diprediksi merusak semua hal-hal yang baik yang korban inginkan ke depannya, menimbulkan trauma dan ketakutan yang menyebabkan sang korban bahwa dirinya bukan orang yang baik-baik lagi. Sedangkan bagi para pelaku, selama korban tidak melaporkan tindak pidana yang mereka alami, selalu merasa aman. Selain itu, dari tindakan pelecehan yang terjadi kepada perempuan, banyak pelaku yang menutupi tindak kejahatan yang ia lakukan dengan cara membungkam korban dengan melakukan tindak kriminal lainnya seperti pembunuhan. Salah satu contoh kasusnya yaitu Eno Fariha yang bekerja sebagai karyawan pabrik plastik PT Polita Global Mandiri di Kosambi, Kabupaten Tangerang. Ia menjadi korban pemerkosaan dan pembunuhan sadis. Kasus pembunuhan disertai kekerasan seksual ini tergolong luar biasa sadis. Polisi telah menetapkan 3 tersangka, yakni Imam alias Iha yang berumur 24 tahun, Alif alias RAR yang berumur 24 tahun, dan pelajar SMP berinisial RAI yang berumur 16 tahun. Polisi menegaskan bahwa motif ketiga pelaku pembunuhan adalah lantaran sakit hati. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Komisaris Besar Krisna Murti menilai jika kasus pemerkosaan dan pembunuhan ini tergolong sadis. Pasalnya, kata dia, gagang cangkul yang dimasukkan ke dalam kemaluan korban tembus hingga merusak organ tubuh pada hati dan paru-paru korban. Proses pemindanaan terhadap para tersangka kasus Eno Fariha. Pasal atau sanksi yang dapat dijatuhi terhadap para tersangka berdasarkan pasal 340 KUHP, unsur barang siapa. Bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja subjek hukum, baik orang maupun badan hukum yang mampu untuk bertanggung jawab di depan hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya. Bahwa berdasarkan fakta, para tersangka yang melakukan tindak pidana dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga subjek hukum atas perbuatan pembunuhan berencana adalah benar dan tidak terjadi error in persona. Untuk dengan sengaja melakukan pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, bahwa berdasarkan fakta, tindakan tersangka Iha langsung menemukan muka korban yang sedang tertidur dengan menggunakan bantal hingga korban setengah pingsan. Dengan kehendaknya, ia menyuruh tersangka RAI untuk mencari pisau dapur, sedangkan RAR memegangi kaki korban agar korban tidak memberontak. Karena tidak ada pisau dapur, RAI menemukan cangkul dan membawanya. RAI memukul cangkul ke arah korban hingga mengenai wajah korban. Ia menyait wajah korban dengan menggunakan garpu makan. RAR memasukkan cangkul ke kemaluan korban. Lalu RAR mendorong-dorong cangkul menggunakan kaki hingga masuk 90% dalam kemaluan korban. Unsur dengan rencana melakukan pembunuhan, tindakan tersangka Iha yang langsung membuka muka korban yang sedang tidur dengan menggunakan bantal hingga korban setengah pingsan. Dengan kehendaknya, Iha menyuruh tersangka RAI untuk mencari pisau dapur, sedangkan RAR memegangi kaki korban agar korban tidak memberontak. Karena tidak ada pisau dapur, RAI menemukan cangkul dan membawanya. RAI memukul cangkul ke arah korban hingga mengenai wajah korban. Iha menyait wajah korban dengan menggunakan garpu makan. RAR memasukkan cangkul ke kemaluan korban. Lalu RAR mendorong-dorong cangkul menggunakan kaki hingga masuk 90% dalam kemaluan korban. Pasal atau sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap para tersangka berdasarkan pasal 354 KUHP. Unsur barang siapa. Pertama, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja subjek hukum, baik orang maupun badan hukum yang mampu untuk bertanggung jawab di depan hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya. Yang kedua, bahwa berdasarkan fakta, para tersangka yang melakukan tindak pidana dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga subjek hukum atas perbuatan pembunuhan berencana adalah benar dan tidak terjadi error in persona. Unsur dengan sengaja melukai berat orang lain. Pertama,
perbuatan yang dilakukan tersangka IH yang langsung membekap muka korban yang sedang tertidur dengan menggunakan bantal hingga korban tidak sadarkan diri. Yang kedua, RAI memukul cangkul ke arah korban hingga mengenai wajah korban. Yang ketiga, IH menyayat wajah korban dengan menggunakan garpu makan. Yang keempat, RAR memasukkan cangkul ke kemaluan korban. Dan yang kelima, RAR mendorong-dorong cangkul menggunakan kaki hingga masuk 90% dalam kemaluan korban. Unsur menghilangkan nyawa atau mengakibatkan kematian. Pertama, perbuatan yang dilakukan tersangka IH yang langsung membekap muka korban yang sedang tertidur dengan menggunakan bantal hingga korban tidak sadarkan diri. Yang kedua, RAI memukul cangkul ke arah korban hingga mengenai wajah korban. Ketiga, IH menyayat wajah korban dengan menggunakan garpu makan. Dan keempat, RAR memasukkan cangkul ke kemaluan korban. 5. RAR mendorong-dorong cangkul menggunakan kaki hingga masuk 90% dalam kemaluan korban. Pasal atau sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap para tersangka berdasarkan Pasal 355 KUHP. Unsur barang siapa? Pertama, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja subjek hukum baik orang maupun badan hukum yang mampu untuk bertanggung jawab di depan hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya. Yang kedua, bahwa berdasarkan fakta, para tersangka yang melakukan tindak pidana dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga subjek hukum atas perbuatan pembunuhan berencana adalah benar dan tidak terjadi error in persona. Pasal atau sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap para tersangka berdasarkan Pasal 355 KUHP. Unsur dengan sengaja melukai berat orang lain. Yang pertama, perbuatan yang dilakukan tersangka IH yang langsung membekap muka korban yang sedang tertidur dengan menggunakan bantal hingga korban tidak sadarkan diri. Yang kedua, RAI memukul cangkul ke arah korban hingga mengenai wajah korban. Yang ketiga, IH menyayat wajah korban dengan menggunakan garpu makan. Yang keempat, RAI yang masih kesal dengan korban butak, hanya itu saja, dia kembali masuk dan menggigit payudara korban sebelah kiri hingga membekas. Yang kelima, RAR memasukkan cangkul ke kemaluan korban. Dan yang keenam, RAR mendorong-dorong cangkul menggunakan kaki hingga masuk 90% dalam kemaluan korban. Unsur menghilangkan nyawa atau mengakibatkan kematian. Yang pertama, perbuatan yang dilakukan tersangka IH yang langsung membekap muka korban yang sedang tertidur dengan menggunakan bantal hingga korban tidak sadarkan diri. Yang kedua, tersangka IH yang menyuruh tersangka RAI untuk mencari pisau, namun RAI tidak menemukan pisau dan membawa cangkul yang ia temukan. Yang ketiga, RAI memukul cangkul ke arah korban hingga mengenai wajah korban. Yang keempat, IA menyayat wajah korban dengan menggunakan garpu makan. Yang kelima, RAI yang masih kesal dengan korban butak, hanya itu saja, dia kembali masuk dan menggigit payudara korban sebelah kiri hingga membekas. Yang ketujuh, RAR memasukkan cangkul ke kemaluan korban. Dan yang ke-8, RAR mendorong-dorong cangkul menggunakan kaki hingga masuk 90% dalam kemaluan korban. Pasal atau sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap para tersangka. Melanggar Pasal 286 KUHP JO Pasal 55 ayat 1 poin A KUHP. Yang pertama, unsur barang siapa, yaitu para tersangka yang melakukan dan turut serta melakukan tindak pidana dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga subjek hukum atas perbuatan persetubuhan dengan wanita di luar nikah adalah benar dan tidak terjadi error in persona. Kedua, unsur dengan sengaja melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan persetubuhan dengan seorang wanita di luar perkawinan di mana para tersangka dengan niat menghendaki perbuatannya menuju kamar korban dengan maksud untuk memperkosa korban. Yang ketiga, unsur terhadap wanita dalam keadaan pingsan dan tidak berdaya.